Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Dini dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Pondok Pesantren Hilafatul Muslimin di Batu Putu dibubarkan. Penangkapan pimpinan tertinggi Hilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja berdampak luas. Diketahui, ratusan santri Pondok Pesantren Hilafatul Muslimin harus pulang kampung. Diketahui pasca penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada Selasa 7 Juni lalu, pihak kepolisian bersama TNI dan Forkopimda Kota Bandar Lampung langsung menutup kantor pusat Hilafatul Muslimin. Selain kantor pusat, pihak kepolisian juga membubarkan Pondok Pesantren Hilafatul Muslimin yang terletak di Kampung Sitis, Batu Putu, Bandar Lampung yang membuat ratusan santri harus pulang kampung. Pantauan tribunlampung.co.id Rabu 15 Juni 2022, tak ada aktivitas lagi di Ponpes Hilafatul Muslimin tersebut. Aktivitas belajar mengajar vakum lantaran mendapat atensi khusus dari pihak berwajib. Sejumlah gedung-gedung yang ada tampak kosong. Selain itu, pembangunan gedung-gedung pondok pesantren juga tak dilanjutkan. Terlihat 3 lokal bangunan gedung terbengkalai karena tak dilanjutkan pembangunannya. Dari sejumlah gedung tersebut, ada 1 hunian yang masih dihuni oleh 9 santri yang menumpang. Mereka terlihat sedang duduk-duduk mengobrol di tengah kesunyian pondok pesantren. W menuturkan, yang tersisa di pondok pesantrennya hanyalah beberapa santri saja yang juga turut pulang kampung halaman. Iin warga sekitar membenarkan jika Ponpes Hilafatul Muslimin di kawasan Batu Putuk sudah dibubarkan. Terkait Hilafatul Muslimin sendiri, Iin mengatakan tak ada yang aneh. Dia pun mengaku kaget ketika pihak kepolisian datang dan membubarkan ponpes tersebut. Berita selanjutnya, motor milik seorang guru di Tanggamus ditemukan di semak-semak. Sebuah video yang memperlihatkan penemuan sepeda motor di semak-semak di daerah Kabupaten Tanggamus sempat viral di media sosial. Di dalam video yang diposting pada Senin 13 Juni 2022 itu, terlihat seorang Babin Kamtibnas bernama Wahyu Widakdo, 2 pria berpakaian dinas ASN, dan sejumlah warga. Mereka dalam rekaman video tersebut dikejutkan dengan adanya sepeda motor di semak-semak. Sepeda motor Yamaha NMAX itu diketahui merupakan milik seorang ASN bernama Haris Sucipto. Video berdurasi 58 detik yang diposting di akun Facebook Retensi Tinggi itu merupakan cuplikan aksi pengejaran yang dilakukan Babin Kamtibnas bersama sejumlah warga terhadap pelaku pencurian sepeda motor. Sepeda motor berhasil ditemukan di Pekon Keramat Kota Agung, Timur Tanggamus. Berdasarkan hasil pengamatan tribunlampung.co.id, usai berhasil menemukan sepeda motor, mereka melakukan penyusuran di sekitar lokasi untuk mencari pelaku curanmor. Sayangnya pelaku curanmor tidak berhasil ditemukan. Terdengar dalam video tersebut ungkapan rasa syukur dari perekam video. Dalam postingan itu tertulis keterangan mengenai video tersebut. Dalam video lanjutan dari akun Facebook Retensi Tinggi pada Senin 13 Juni 2022 malam, dijelaskan mengenai video penemuan sepeda motor NMAX itu. Haris Sucipto selaku pemilik sepeda motor sekaligus pemilik akun Facebook tersebut menjelaskan, sepeda motor miliknya nyaris digondol maling. Kemudian ia mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memarkirkan sepeda motornya. Peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Hari yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah di wilayah Kabupaten Tanggamus sedang rapat bersama Dewan Guru di tempatnya mengajar. Kemudian ia melihat seseorang tidak dikenal masuk ke dalam area sekolah. Hari pun bergerak cepat menghubungi Babin Kamtibnas setempat.
Oleh karenanya, pelaku curanmor yang mengalami kehabisan bensin meninggalkan sepeda motor di wilayah perkebunan warga. Atas kejadian itu, Hari melaporkan ke Polsek Talang Padang dengan melampirkan BPKB, STNK, dan rekaman CCTV warung dekat TKP. Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan pihak kepolisian, diketahui Hari merupakan warga asal Pekon Campang Gisting, Tanggamus. Kapolsek Talang Padang Ibtu Bambang Sugiono menerangkan pihaknya telah menerima laporan korban dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor. Bambang mengungkapkan, pelaku curanmor juga sempat tertangkap CCTV yang terpasang di warung dekat TKP. Berita selanjutnya, polisi ungkap pencurian mantan PJ Bupati Lampung Timur. Aparat kepolisian mengungkapkan hasil penyidikan terhadap tersangka pencurian di rumah mantan PJ Bupati Lampung Timur. Tersangka yang diketahui bernama Hernita Sari, berusia 37 tahun yang merupakan warga Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung ini merupakan seorang spesialis. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengatakan hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka. Bahkan, pelaku beraksi di tempat lain sebelum melancarkan aksinya di rumah mantan PJ Bupati Lampung Timur, Tauhidi di Jalan Nyunyai, Raja Basa, Bandar Lampung pada Sabtu 11 Juni 2022. Pelaku mengaku lebih dulu menyasar sebuah rumah di sekitar wilayah Korpri Raya Sukarame, Bandar Lampung. Namun aksi tersebut gagal, lantaran diduga situasi sekitar tidak memungkinkan untuk melancarkan niat jahatnya. Di sana pelaku berhasil mengambil uang tunai dan perhiasan, namun berhasil dipergoki oleh korban yang mencurigai gerak-gerik pelaku. Atang menjelaskan sebelum melancarkan aksinya pelaku berkeliling terlebih dahulu. Ketika melihat janur tanda pesta pernikahan, pelaku datang dan berpura-pura menjadi tamu undangan. Atang menambahkan, pelaku juga merupakan seorang residivis kasus pencurian di rumah kerabatnya pada tahun 2014 lalu. Dalam perkara tersebut, pelaku dijatuhi hukuman pidana 6 bulan penjara. Menurut Atang, suami tersangka hanya bekerja sebagai supir di toko material bahan bangunan. Pelaku dan keluarganya diketahui mengontrak di sebuah rumah di wilayah Sukarame. Saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Atang menambahkan pihaknya juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 amplop kosong, 5 kalung emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta tas yang digunakan untuk menyimpan barang curian tersebut. Berita selanjutnya, Kampung Khilafah di Lampung Selatan diubah menjadi Kampung Pancasila. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah Lampung Selatan mempunyai ide atau gagasan untuk menjadikan Kampung Khilafah menjadi Kampung Pancasila. Untuk menuju Kampung Pancasila itu sendiri, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin sudah menyusun konsep kegiatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin sudah mengeluarkan surat untuk pemberhentian kegiatan sementara untuk ponpes mereka. Edwin menjelaskan sudah ada 4 kecamatan yang sudah dilakukan giat bersih-bersih plang dan spanduk Khilafatul Muslimin, diantaranya di Kecamatan Katibung, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan Natar. Edwin menjelaskan ada beberapa lokasi dengan kesadaran sendiri diturunkan oleh pemiliknya. Terpisah, Dandim 0421 LS Letkol Infantri Fajar Akhirudin mengatakan, pihaknya siap membantu dan memberikan pelatihan agar mereka kembali memahami arti Pancasila dan cinta NKRI. Berita selanjutnya, kecelakaan motor. Kecelakaan motor versus motor di Metro, 1 pengendara meninggal dunia. 2 sepeda motor bertabrakan di jalur 2 Jalan Jenderal Sudirman Metro Pusat pada Rabu 15 Juni pagi.
1 pengendara dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan yang melibatkan pengendara Honda Supra X125 dan pengendara Suzuki Smash terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku pengendara Smash berkecepatan tinggi sehingga tak bisa mengendalikan dan menabrak motor Supra. Ia mengaku warga sekitar sempat melakukan pertolongan kepada kedua korban kecelakaan lalu lintas dengan membawa ke rumah sakit. Namun pengendara Smash dinyatakan meninggal dunia. Sementara Kanit Laka Polres Kota Metro Aibtu Suwarno mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk pengendara yang selamat dari kejadian dan olah tempat kejadian perkara. Sementara korban pengendara Supra 125B6081 ERW adalah Sumari Hadi Ismanto yang merupakan warga Kelurahan Ganjarsari, Metro Barat. Ia menambahkan, Polres Kota Metro hingga saat ini masih mendalami peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Berita selanjutnya, Operasi Patuh Krakatau 2022, Polda Lampung tindak 75 pengendara motor. Jajaran Polda Lampung menindak 75 orang pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di hari kedua Operasi Patuh Krakatau 2022. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan bentuk pelanggaran tersebut. Menurutnya 75 pengendara sepeda motor ini ditindak karena memakai helm yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pandra menambahkan, selain penggunaan helm berstandar SNI, Polda Lampung juga menindak sebanyak 10 pelanggaran lalu lintas yang melawan arus. Total untuk kendaraan bermotor pada hari kedua ini ditindak karena melakukan pelanggaran mencapai 85 orang. Menurut Pandra, hasil penindakan tersebut juga merupakan kenaikan pada Operasi Patuh Krakatau tahun 2021 di periode pelaksanaan yang sama. Selain itu juga, melawan arus dapat membahayakan bagi pengendara sendiri dan pengguna jalan lainnya. Pandra menyatakan, selain pelanggaran untuk jenis kendaraan sepeda motor, Polda Lampung juga telah menindak pelanggaran terhadap kendaraan roda 4 atau mobil. Jenis pelanggaran yang dilakukan kepada kendaraan mobil, yakni berupa 10 pengendara melawan arus dan 18 pelanggaran yang melebihi batas kecepatan. Operasi Patuh Krakatau 2022 yang dilaksanakan Polda Lampung bersama instansi terkait dilaksanakan selama 14 hari ke depan mulai 13 hingga 26 Juni 2022. Pada pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2022 tersebut, Polda Lampung menurunkan sebanyak 641 personel gabungan. Tindakan yang akan dilakukan Polda Lampung diantaranya berupa tindakan persuasif dan simpatik. Baiklah Tribuners, itu tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Dini. Jangan lupa untuk saksikan YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.